Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Setelah hampir 1 bulan kita tidak bertemu dan kita selalu PJJ. Hari ini kita akan membahas tentang sikap tercela, kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang bahaya minuman keras, kemudian tentang judi, sekarang yang saling berkaitan erat dengan dua sikap sebelumnya, yaitu perselisihan. Karena ketika minum minuman keras, kemudian hilang kesadaran, dilanjutkan dengan judi, maka di ujungnya akan terjadi pertengkaran, perselisihan, dan pemutusan tali silaturahmi, dan itu adalah fatal bagi hubungan sosial kita. Bapak akan mulai dengan sebuah hadis. Bapak harap kalian sudah membaca PowerPoint-nya, karena di halaman pertama ketika kalian baca PowerPoint-nya adalah tentang hadis. Bapak akan bacakan sekilas. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Itu sampai diulang 3 kali. Apa makna dari hadis tersebut? Dikatakan pintu-pintu surga akan terbuka pada 2 hari. Yang pertama hari Senin dan kedua hari Kamis. Di hari tersebut hamba-hamba Allah, kita manusia, akan mendapatkan ampunan dosa. Akan mendapatkan ampunan dosa kecuali dosa menyekutukan Allah. Ada lagi dosa yang tidak diampuni waktu 2 hari itu. Dosa apa yaitu? Dosa ketika kita masih bermusuhan dengan saudara kita. Dosa apabila kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan rasa ketidaksukaan kepada saudara kita. Kemudian dikatakan, tundalah. Apa yang ditunda? Ampunan dosa untuk 2 orang tersebut. Sampai diulang 3 kali, tundalah ampunan dosanya ketika mereka masih bermusuhan. Maka dari situ kita sangat jelas, Islam sangat pro terhadap silaturahmi. Islam sangat pro, sangat menjunjung tinggi persaudaraan. Karena dalam ayat lain dikatakan, setiap orang-orang muslim, orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara kita. Kemudian yang menjadi titik tekan kita di sini, pembelajaran kita adalah apa itu pertengkaran, perselisihan dari sudut pandang agama Islam. Seperti itu ya. Pertengkaran menurut bahasa ini banyak versinya, tapi Bapak ambil kesimpulan supaya kita mudah dalam mempelajarinya. Ada yang mengatakan al-jidal. Jidal itu lebih dekat ke arah perdebatan secara lisan. Berdebat, bertarung, beradu mulut, beradu argumen, bisa positif, bisa juga negatif. Ini adalah bahasa diambil dari Al-Quran. Ada juga yang mengartikan perselisihan itu dengan al-khilaf. Khilaf itu berbeda. Berbeda pandangan hidup, berbeda cara menyikapi sebuah permasalahan, itu juga disebut al-khilaf. Sedangkan menurut istilah, pertengkaran adalah bersaing, bertukar pikiran untuk saling mengalahkan lawan. Bisa positif, bisa negatif, tergantung dari sudut pandang apa kita melihatnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dari sudut pandang yang justru dilarang dari Islam. Oke? Pendekatan Islam tentang pertengkaran. Pertama, kita harus tahu bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Di slide Bapak sudah tampilkan itu. Apa itu rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin adalah kasih sayangnya menaungi seluruh umat manusia. Jadi Islam itu tidak hanya menyayangi umat Islam saja. Islam itu kasih sayangnya menyeluruh tanpa melihat dari suku apa dia, dari negara apa dia, agamanya apapun. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Islam adalah agama yang
penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana dalam kalimat bismillah yang sering kita ucapkan, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasihnya Allah itu tak pernah memilih kasih, dan sayangnya tak pernah berhenti untuk mengucurkan rasa sayang. Jadi Allah tidak melihat, oh orang Arab lebih disayangi oleh Allah. Enggak. Oh orang Melayu, oh orang Jawa, oh orang bule Eropa, orang Cina. Allah tidak melihat ke situ. Tapi Allah melihat dari unsur hatinya, ketulusan hatinya untuk beribadah. Pendekatan Islam yang kedua, Bapak ambil poinnya adalah setiap orang yang beriman adalah bersaudara. Yang tadi sudah Bapak bacakan ayatnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah, setiap orang mukmin adalah bersaudara. Fa aslihu bainakum, maka damaikanlah antara saudara kamu ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 13 juga Allah mengatakan bahwa kita manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba. Dan dari laki-laki dan perempuan itu dijadikanlah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk kita saling mengenal, bukan untuk kita saling menjatuhkan. Maka pertengkaran, perbedaan, perselisihan itu adalah hal yang sangat wajar dalam sebuah kehidupan, karena kita makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu sama lain. Dari situ kita mungkin sekali terjadi gesekan, tapi bagaimana menyikapi gesekan-gesekan tersebut, kita minimalisir dan kita hindarkan, karena memang tidak boleh, tidak dianjurkan kita bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sikap kita terhadap perselisihan tersebut adalah dengan penuh kebaikan dan tentunya toleransi yang tinggi. Kalau kita mau memenangkan ego kita masing-masing, maka kita akan tidak akan ketemu titik temunya. Karena isi kepala kita semuanya berbeda. Yang A baik bagi Bapak belum tentu baik untuk kalian. B baik untuk kalian tapi belum tentu baik untuk Bapak. Itu tergantung perspektif kita masing-masing. Maka egoisme, emosi, marah itu harus kita minimalisir ketika kita bergaul dalam kehidupan sosial yang nyata. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, orang yang paling kuat di antara kalian bukan orang yang jago berantemnya, bukan orang yang suka membuli, bukan orang yang gengnya paling kuat di sekolah, bukan orang yang paling populer, tapi yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang paling bisa menahan emosinya ketika dia marah. Coba kalian bayangkan, ketika kalian di puncak emosi kalian ingin sekali mengumpat, mengeluarkan kata-kata kotor, tapi kalian bisa tahan. Itu luar biasa. Kalau orang yang berantem apa segala macam, itu biasa. Karena banyak orang yang berantem. Tapi ketika kalian bisa berantem, bisa ngomong kata-kata kotor, karena lawan bicara kalian mungkin lebih rendah, atau adik kelas kalian yang notabene kalian bisa jumawa, kalian bisa berada di atas angin ketika berhadapan dengan dia, tapi kalian tahan. Kalian tidak mengucapkan kata kotor, meskipun kalian bisa. Itu adalah orang yang juara sebenarnya, yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kemudian ruang lingkup pertengkaran. Apa saja sih ruang lingkup pertengkaran itu? Pertama, yang jelas-jelas antara kebenaran dan kesalahan. Mungkin terjadi perselisihan, ya, karena ada hak, ada yang batil. Itu jelas pertengkarannya. Ada yang benar, ada yang salah. Tapi itu pun masih bersifat tergantung dari siapa penilaiannya. Tapi yang jelas-jelas misalnya mencuri, oh itu salah, itu tidak ada perdebatan di dalamnya. Menyakiti orang lain itu salah, tidak ada perdebatan di dalamnya. Bersedekah baik, ya tidak ada perdebatan di dalamnya. Itu yang jelas-jelas perselisihan. Yang kedua, antara sesama umat non-muslim. Ketika terjadi pertengkaran antara
umat non-muslim, perselisihan antara umat muslim, apa sikap kita sebagai umat muslim? Kita bisa menjadi penengah, kita menjadi mediator, mediasi untuk menengahi urusan mereka. Itu pun kalau diminta. Kalau tidak diminta, ya kita diam. Karena diam lebih baik ketimbang kita bersikap tapi justru membuat tambah parah situasinya. Kemudian antar sesama umat Islam, di dalam internal Islam sendiri banyak terjadi perselisihan. Maka sikap kita untuk saling menahan egoisme kita masing-masing dalam segala urusan. Yang selanjutnya antara umat Islam dan umat non-muslim. Maka kita harus junjung tinggi toleransi, kita harus junjung tinggi kesadaran saling menghargai, menghormati dalam perbedaan untuk menjadikan ciptaan Allah ini yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu bernaung di dalam negara Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kemudian bagaimana cara mendamaikan antara pertengkaran? Sedikitnya ada 5 yang Bapak bisa ambil. Pertama, ketika terjadi pertengkaran, perselisihan di antara kita, 1, tabayun. Ini istilah agamanya. Tabayun, kalau kita, bahasa kitanya adalah klarifikasi. Tidak dengar dari mana-mana, tidak mudah diprovokasi. Kalau si A bilang A, belum tentu A. Tanyakan langsung kepada orang yang mengucapkan dengan bahasa yang lugas, bahasa yang tidak menyakiti. Itu yang baik. Bukan kita menikam dari belakang, tapi kita datang ke orangnya dan klarifikasi kebenarannya. Itu lebih selamat untuk kita. Yang kedua, tahkim. Tahkim ini upaya memediasi dengan orang ketiga. Tahkim itu kalau di sekolah itu BK. Ketika ada 2 murid yang berselisih, maka perlu didamaikan, perlu menjadi ada mediator di dalamnya. Itu pihak BK atau wali kelas atau guru-guru kalian. Itu cara kedua untuk menyelesaikan konflik. Kemudian ada syuro. Syuro itu musyawarah. Ketika klarifikasi sudah, ada orang yang memediasi sudah, kemudian ada musyawarah untuk mencari solusi terbaik. Kemudian ketika musyawarah terjadi, maka step selanjutnya adalah al-afu. Al-afu adalah saling memaafkan. Tidak menjadi hina kita untuk memaafkan. Karena memaafkan adalah jalan untuk mencari kedamaian sejati. Terakhir, al-islah. Islah itu berdamai. Maka klarifikasi, mediasi, kemudian bermusyawarah, kemudian saling memaafkan, terakhir berdamai. Bapak akan tutup keterangan penjelasan PowerPoint ini dengan sebuah quotes yang ada di bagian akhir. Peace begins with love and respect. Kedamaian dimulai dengan adanya rasa cinta dan rasa saling menghargai. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan telat makan, kurangi begadang. Terakhir, tugas diselesaikan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.